Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Profil Presiden Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 1961. Adalah Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2014. Terpilih dalam pemilu presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer Indonesia. Dia terpilih bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu presiden 2019. Sebelumnya, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014, didampingi Basuki Purnama sebagai Wakil Gubernur. Sebelumnya, ia adalah Wali Kota Surakarta sejak tanggal 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012, didampingi FX Hadi Rutyatmo sebagai Wakil Wali Kota. Pilpres 2014. Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pada hari yang sama, Jokowi dan Yusuf Kala secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli, namun lawannya Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan. Pada 22 Juli, beberapa jam sebelum pengumuman hasil Pilpres, Prabowo mengundurkan diri dari Pilpres. KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian. KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% atau 70.997.859 pemilih. Sementara Prabowo mendapatkan 46,85% atau 62.576.444 pemilih. Meskipun kubu Prabowo membantah total ini. Kebijakan yang dikeluarkan. Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan BBM. Namun Jokowi dikritik setelah mengeluarkan kartu-kartu tersebut karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran, tapi hal ini dibantah oleh Yusuf Kala dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut. Sejak tanggal 8 November, Jokowi mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi seperti APEC, ASEAN Summit, dan G20. Namun, Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC sebagai mencerca presentasi itu sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing, dan dari APEC Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai 300 triliun. Sementara di lain pihak, pidatonya dipuji karena dianggap tepat sasaran dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengembang. Kemudian, Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM dari harga Rp6.500 menjadi Rp8.500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Dari kebijakan ini, Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.
Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan. Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani. Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial. Di bidang infrastruktur, Jokowi telah memulai proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini. Di antaranya adalah Jalan Tol Trans Sumatera, Jalan Tol Solo-Kertosono, Pelabuhan Makassar, meresmikan operasional Terminal Teluk Lamon sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port dan lain sebagainya. Kebijakan di Papua. Pada kunjungan ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan liputan di Papua, seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar karena masalah Papua yang sangat sensitif. Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua, terlihat dari frekuensi kunjungannya yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017. Pilpres 2019. Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil Presiden Yusuf Kala dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatannya ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Yusuf Kala telah menjalani masa jabatan 5 tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2009. Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi dan sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, seorang mantan Menteri Pertahanan dan Hakim Agung Mahkamah Konstitusi. Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintahan Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya. Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama. Kebijakan yang tuai apresiasi. 1. Penanganan COVID-19 di Indonesia. Kebijakan Jokowi Ma'ruf yang dianggap bagus dan memulai pujian ialah kebijakan penanganan COVID-19. Bahkan WHO turut memuji kebijakan penanganan COVID-19 yang terdiri dari pencegahan penularan hingga vaksinasi. Terkait vaksinasi, Indonesia juga menempati posisi 6 besar di dunia dalam jumlah suntikan melampaui Italia.
2. Kebijakan populis selama pandemi. Kebijakan populis ini seperti penggratisan listrik selama 3 bulan, subsidi gaji karyawan, hingga bantuan kota untuk kegiatan belajar mengajar. Kendati demikian, ada pula kritik untuk kebijakan populis ini. Misalnya, saat kebijakan subsidi yang masih dinikmati oleh pemilik modal. Pembebasan pajak UMKM. Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membebaskan pajak bagi pelaku usaha UMKM yang pendapatannya di bawah 500 juta per tahun. Dibebaskannya pajak penghasilan UMKM ini mendapatkan apresiasi karena dinilai keputusan tepat di saat rakyat mencoba survive akibat dampak pandemi. 4. Peluncuran program Kartu Prakerja. Sejak pertama kali dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020, Kartu Prakerja 2020 menuai polemik di masyarakat. Program yang tujuan utamanya untuk mengurangi angka pengangguran ini dipercepat pelaksanaannya untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona atau COVID-19. Kartu Pekerja sendiri merupakan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi saat Pilpres 2019. Dia menjanjikan pengangguran bisa mendapatkan insentif dan diberikan pelatihan secara gratis bersertifikat. Kebijakan yang tuai kritik. 1. Omnibus Law. Omnibus Law atau UU Cipta Kerja sudah menuai protes besar dan panjang dari banyak pihak, termasuk demonstrasi mahasiswa, buruh, hingga pelajar. UU Cipta Kerja dinilai merugikan kaum buruh dengan menghapus upah minimum kota atau kabupaten atau UMK bersyarat dan upah minimum sektoral kota atau kabupaten atau UMSK. Juga dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak informasi dalam penyusunan pasal-pasal sektor ketenagakerjaan, lingkungan, dan media. 2. Perpres Miras. Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal sempat memicu kontroversi lantaran mengandung aturan soal minuman keras atau miras. Sampai-sampai Perpres itu populer disebut sebagai Perpres Miras. Perpres itu memuat aturan investasi miras. Adanya di lampiran 3 pada butir 31, 32, dan 33. Pintu investasi miras dibuka di 4 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Namun kemudian, Presiden Jokowi didesak sejumlah pihak membatalkan Perpres itu. Ada PB Nahdlatul Ulama lewat Ketua Umum Said Akil Siroj yang mengkritik PP Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Dari parpol, kritik datang dari PAN, PKB, dan PKS. Jokowi kemudian mencabut kebijakan itu. Revisi Undang-Undang ITE diganti Surat Keputusan Bersama soal pedoman. Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik kerap digunakan untuk menjerat publik. Dikritik banyak pihak mengancam kebebasan berpendapat. Muncul wacana untuk merevisi Undang-Undang ITE, namun akhirnya revisi hanya berujung pada Surat Keputusan Bersama atau SKB, yakni Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri mengenai pedoman soal Undang-Undang ITE. Surat keputusan bersama itu adalah Surat Keputusan Bersama nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, dan nomor KB-2/6/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
penandatanganan 3 surat keputusan bersama dilakukan di kantor Kemenko Polhukam pada 23 Juni 2021 dan Undang-Undang ITE dinilai masih relevan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.